Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat? Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla amalun, tidaklah satu amal Allah nilai sedikit. Baraza min qalbi zahidin, jika amal itu tumbuh dari kalbu yang zahid, kalbu yang zuhud. Ciri-ciri kalbu yang zuhud, ketika dia takbir dia merasakan kebesaran Allah, dia nggak ingat dunia lagi. Sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah nggak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh Pak hasilnya? Ya, nggak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia Pak ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon, ya nggak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin, sebaliknya satu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kalbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin, tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kalbu yang arif, yang kenal kepada Allah. Wala kathura, sebaliknya tidak disebut banyak amal. Baraza min qalbin jahilin maridin, jika bersumber dari kalbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kalbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh. Kalau salat Bapak sudah nggak nikmat, berarti kalbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit nggak kalbu kita? Ada? Pasti banyak Pak. Saya juga punya penyakit kalbu saya. Karena kalbu kita berpenyakit, nggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit demam, nggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam Pak bisa menikmati makanan? Nggak ada, nggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh sakitnya bukan main. Suka pedes, tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Dikasih menjerit nggak Pak? Nah inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apaan nih beginian gitu. Itu kalbunya berpenyakit. Itu penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu, ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu, itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih Pak dari tadi. Ya, udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insya Allah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi. 1000 rakaat. Satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat. Itu levelnya Imam Syafi'i ya.
Maksud beliau, orang yang mengenal Allah sesaat dia beribadah kepada Allah lebih afdal daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah, Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat itu boleh, Pak, seharusnya. Itu kan logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat, wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah, wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan, Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah, mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada yang sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat gak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Ibnu Mas'ud berkata, raq'atan min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir ad-dahr abadan sarmada. Ini lebih parah lagi, Pak. 2 rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang bahkan akhirat pun dia nggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin yang alim, mengenal Allah, lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahar, sampai kiamat nanti. 2 rakaat doang. Loh, kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Bapak puji saya 1000 kali, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama, Pak? Kalau bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Muji kita, Masya Allah, tapi dia pengen sesuatu dari kita, ya, pujian matre. Hamba-hamba yang muta'abbidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustadz, saya pengen tenang. Ya kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau nggak tenang mau ganti Tuhan? Ya. Kalau nggak tenang mau ganti Tuhannya? Maka Allah itulah ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan kelusak-kelusuk, sama aja. Nah ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi senang ingat Allah, lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu. Ada yang kebalikan, kalau lagi susah ingat Allah, lagi seneng
Ya, itu kebanyakan yang nomor 2. Sholawat juga gitu Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu kalau ngelihat Pajero sholawat, ngelihat Mercy sholawat, ngelihat BMW sholawat. Biar apa? Biar dapet matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kolbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita. Bahkan di masa beliau hidup beliau mengatakan, uridat alayya a'malu ummati, amal umatku sudah disetor semua kepadaku. Dari beliau hidup sampai beliau mau meninggal semua sampai akhirat nanti Nabi sudah diperlihatkan semua. Jadi kita duduk begini, Rasulullah sudah dikasih unjuk dulu, tinggal nanti dilurusin Pak niatnya. Maka kalau setiap kali duduk ngaji, diulang niat di hati, ya Allah, aku ingin belajar karena ingin mengenal Engkau, karena ingin mendekatkan diri kepada Engkau. Itu sebabnya ulama Syafi'iyah selalu mengingatkan orang-orang kalau mau sholat, belakangnya harus ada niat lillahi ta'ala. Ini dibid'ahin sama kawan kita ya, dia nggak ngerti tujuan ulama kita untuk apa. Kalau Nabi mah nggak perlu pakai usoli-usolian, nggak perlu pakai nawaituan. Kalau Nabi, sahabat Nabi nggak perlu, kita perlu Pak, karena niat kita kadang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hamba-hamba Allah ini menyembah Allah karena Allah itu Tuhannya, bukan karena dia ingin menuhankan dirinya, bukan karena dia ingin mewujudkan hajat dirinya. Kapan itu terjadi? Sesaat saja kita ibadah karena Allah pantas disembah, bukan karena saya ingin ada hajat yang ditunaikan. Saat itulah kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Inilah yang disebut zahid, ini yang disebut alim. Ini yang sering disalahpahami. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sangat indah budi pekerti dan ruhaninya. Beliau ini pernah berkalam, kalamnya ini disalahpahami oleh orang-orang yang jahil. Apa kata beliau? Ya Rabb, ma'abadtuka raja'an lil jannati. Ya Rabb, tidaklah aku menyembahmu karena aku harap dapat surgamu. Tidaklah aku menyembahmu ya khaufan min narik, karena takut neraka engkau. Ini dianggap oleh mereka, si Rabi'ah ini sesat. Kenapa? Masa ibadah bukan karena surga? Inilah orang jahil menentang orang yang alim. Di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis surga Pak. Surga yang dikatakan oleh Rabi'ah itu surga syahwat, hurain. Ya dia sudah perempuan, dia nggak minat sama hurain. Ibu-ibu ini, akhwat ini bisa coba bayangkan, baca semua kisah di Quran, itu lebih banyak cerita untuk menyenangkan laki-laki, bener nggak? Ini jujur aja nih Bu, jujur. Perempuan disebutkan sebagai objek syahwat di dalam Al-Quran, bener nggak? Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan laki-laki, yang mendengarkan waktu itu kebanyakan laki-laki. Maka tidak jarang perempuan bertanya, loh itu hurain, bidadari, kita punya bidadara nggak? Begitu kalau perempuan yang kritis. Pasti ada pertanyaan begitu. Pernah terbersit nggak ini ibu-ibu ini? Enggak ya? Nggak baca terjemahannya berarti ya. Tapi semoga sebagian memikirkan itu. Gimana cara memahaminya? Maka Rabi'atul Adawiyah, karena dia sudah paham, di Quran semuanya begitu. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, aku beribadah ke surga, aku ibadah kepada engkau bukan karena surgamu, tapi karena engkau yang mempunyai surga. Surga ini ada 2, ada surga syahwat, ada surga ru'yat, surga memandang. Yang dimau oleh Rabi'ah adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabi'ah ketika dilamar oleh seorang laki-laki itu nggak mau nikah Pak, karena dikasih pertanyaan sama dia. Jadi maharnya dia adalah pertanyaannya bisa dijawab nggak. Berat kalau ketemu Rabi'ah. Saya mungkin nggak lolos Pak. Saya ketemu Rabi'ah mungkin mental 7 kali lipat kali ya. Pertanyaan dia satu aja. Ada yang tahu pertanyaannya apa?
Nih satu riwayat ya. Jika aku menikah denganmu, kamu bisa jamin nggak nanti aku bisa bertemu Allah? Kira-kira itu, Pak. Mana ada suami bisa begitu, Bu? Nggak ada. Benar nggak nih para suami yang jomblo-jomblo? Udah ketemu Allah belum? Belum ya? Disitulah beratnya. Maka Bapak Saudara makan Allah, Rabi'ah ini dia surganya bukan lagi surga syahwat, surganya surga ru'yat. Apa arti ru'yat? Memandang Allah. Itu yang dia mau. Apa gunanya masuk surga, kata Rabi'ah, tapi nggak ketemu yang punya surga. Bapak saya fasilitasi di satu tempat. Tempat itu villa punya saya, tapi saya nggak mau ketemu, Pak. Datang lagi, saya nggak mau ketemu. Udah makan aja, tidur aja, tapi nggak mau ketemu. Awal-awal senang, lama-lama pengen ketemu nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Itulah yang terjadi kepada ahli surga. Maka nanti pencarian ma'rifatullah, mau mengenal Allah, tidak berakhir dengan kematian. Nanti berlanjut nanti di surga. Maka di surga apa kata Nabi? Ada sekelompok orang, laisu minal anbiya wala minasyuhada. Mereka bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi para nabi, para syuhada itu ghibtah kepada mereka, iri kepada mereka, iri yang positif. Heran, loh kok mereka dapat posisi ini? Bukan berarti posisinya lebih tinggi dari para nabi, tidak. Lalu kemudian Allah ditanya, ya Rabb itu siapa ya Rabb? Yang tanya pastinya para nabi. Apa jawaban Allah Ta'ala? Mereka itu adalah orang yang saling menyayangi biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah itu adalah cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena harta yang mereka bagi, bukan karena syahwat yang mereka punya, tapi karena ruhullah. Siapa yang cintanya karena Allah itu, inilah yang mereka nanti Allah bawa dengan kecepatan cahaya, ala nurin ya min rabbih. Jadi nanti kalau kita beruntung, Pak, nama kita soalnya sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Nih nama Bapak ini ada di neraka, Fulan bin Fulan ahlun nar. Di surga juga ada. Tinggal kita lagi bayar kredit surga atau bayar kredit neraka, atau mau dibayarin cash nggak? Mau dibayarin cash, ada pacarannya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di hadis Imam Bukhari dikatakan min qalbihi au nafsi, dari dalam dirinya, betul-betul lisannya sama dengan di dalam kalbunya. Lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya mengatakan aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nggak bergantung ke vaksin, Pak. Kita vaksin aja, tapi jangan bergantung kepada vaksin ya. Yang bikin vaksin juga lagi tengkar, Pak. Ya benar nggak? Ya semua kalau udah dipolitisasi, masya Allah, ya begitu jadinya. Negara di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di mana-mana ini sekarang lagi politisasi, karena ini bisnis yang luar biasa. Ini bikin kita terganggu kadang-kadang ibadah kita. Bapak saudara makan Allah, kita lanjut ke hikmah yang 55. Ini agak maraton nih, biar banyak dapat hikmahnya. Kenapa ada orang amalnya bagus, dan bagusnya itu tertata rapi gitu, nggak ujuk-ujuk bagus tiba-tiba enggak. Ternyata beliau sudah menyebutkan itu terjemahan dari apa yang di dalam rohaninya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, husnul a'mali nataiju husnul ahwal, wa husnul ahwal min at-tahaqquq fi maqamatil inzal.
Sempurnanya amalan, amal sempurna itu nggak ada riaknya. Jadi jangan dibayangkan amal sempurna itu bagus rukun-rukun zahirnya saja. Sempurnanya amal tidak ada riya. Sempurnanya amal bukan karena kita ibadah karena pengen sesuatu. Ya. Nata'iju husnil ahwal. Bagusnya amalan stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya. Kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Nah, berarti akhwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena nata'iju husnul ahwal, karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Udah 3 aja. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda nggak? Itu beda ujub sama riya. Beradik kakak ya. Kalau riya, saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub, takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibr, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabbur. Takabbur itu sifatnya iblis. Maka orang yang bertakabur dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ke-7. Di langit ke-7 kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya. Ya, Al-Baitul Ma'mur disebut di Quran. Yang di bawah kan Baitullah. Di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit keempat itu juga ada Baitul Arwah. Cuma riwayatnya tidak terlalu sharih ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ke-7. Nabi Ibrahim lagi di sono, Pak. Nabi Ibrahim lagi di sana. Maka kalau ada orang ngaku naik ke langit nggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bohong dia. Ya. Banyak ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu nggak ente sama Nabi Adam di langit pertama? Ketemu nggak ente sama Nabi Isa di langit kedua? Kalau nggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan nggak ada hadis sahih mengenai keutamaan serban orang yang tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak, supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa ulama-ulama Hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai serban. Ya, itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya di Hadramaut. Ya. Amal yang sempurna, amal yang ideal muncul karena ruhani yang bening. Ya. Ruhani yang bening itu minat tahaqquq fi maqamil inzal. Ya. Itu hadiah buah daripada tahakkuk. Apa arti tahakkuk? Usaha untuk istiqamah
menapaki jalan-jalan rohani. Jadi kalau berguru sama seorang syekh, jangan lihat dia hari ini, lihat dia yang masa lalu. Karena syekh itu sekarang kayak Imam Malik tadi. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu Nabi, Pak. Mabitu lailan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur kecuali aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Imam Malik? Ada kita yang begitu? Nah, itu baru benar tuh. Itu layak dijadiin guru. Bisa berkoneksi dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia. Mursyid itu ruhaninya nyambung dengan Nabi. Ini jadi mursyid, mimpi ketemu Nabi aja belum. Jadi wakil talqin, mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi ketemu secara ruhani. Banyak Pak fakta-fakta begitu hari ini. Tapi mau gimana lagi, ini zaman sudah begini. Zaman sudah begini. Jadi pinter-pinter saja berguru, ya. Kolbu kalau sudah dilatih, apa makom pertama latihan kolbu? Latihan tobat. Itu awalnya. Jadi orang ini dia sudah bertahun-tahun dia tobat. Itu sebabnya para masyaikh kita dulu punya amalan namanya sholat sunnah tobat. Dibid'ahkan lagi sama kawan kita, ya. Gak paham juga dia. Atau minimal kalamnya kalam tobat. Nah, tobat ini kan dibagi lagi, Pak. Ada tobat orang awam dari dosa yang zahir. Kalau tobat anak-anak salah minum, ya. Kalau lagi puasa begini anak-anak gimana? Terganggu gitu sama makanan. Terganggu gitu kalau ada anak kecil yang lain di bawah dia yang berbuka. Nih saya mau tanya nih Pak, kalau ada di sini orang buka restoran, buka, Bapak terganggu nggak? Terus perlu ditutup nggak? Serius loh ya? Ada warteg buka siang nih. Nih saya nggak ngomong hukum syariat dulu, hukum rohani. Bapak terganggu nggak? Loh Ustadz, kita harus tegakkan hukum. Loh di antara ibu-ibu ini di rumah kalau bapak punya istri, ada yang lagi haid nggak? Nggak masak, butuh makan, nyari kemana? Ya nyari ke warteg kayak gimana kayak itu. Jadi kita tuh nggak usah sibuk mikirin orang, kayaknya agama kita paling bener, mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kebelinger di situ. Emang bapak ibu ini masih terganggu kalau ada orang masak depan kita? Ini kan lucu, ya, sweeping, ketemu di warteg orang makan, lagi makan tempe. Lah untuk apa itu diberitakan? Ini politisasi aja Pak, ya saya nggak suka berita-berita begitu. Ini saya mau nanya lagi, Bapak terganggu nggak kalau saya makan minum di sini? Oh, bener itu dah. Terus untuk apa itu dibuka? Apa ditutup, di sweeping? Nggak perlu, biarin aja mereka pakai adab, ya. Jadi kalau mau bukain jam sekian, bilang gitu, ya. Buka jam 12 kayak gitu. Tutup depannya. Nggak perlu pakai sweeping Pak kalau orang udah puasa. Tapi kalau anak-anak, iya, anak saya itu bawa teman-temannya di depan rumah. Si bocah yang bontot tiba-tiba bawa roti ada coklatnya, makan depan mereka, kabur Pak semua anak-anak itu. Apa kata mereka? Aduh puasa gue nih parah nih adekmu apa gitu. Itu puasa anak-anak, di depan saya masih anak-anak kan nih. Nah ini kita kalau ngomong hikam Pak ya. Tapi kalau pemerintah mau memutuskan misalnya tutup, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga Pak sebenarnya. Tapi kalau Bapak masih terganggu, ya salam, ya puasa anak-anak berarti ya. Jadi apa yang harus dilewatin untuk tahapan pertama? Taubat anak kecil dari yang fisik tadi. Taubatnya orang awam dari hal-hal yang zahir, dosa mata, dosa telinga. Maka kalau orang awam sudah nggak dosa mata, nggak dosa telinga, nganggapnya sudah suci. Jadi mereka bingung, kok habis assalamualaikum masih ada istighfar. Padahal dia lupa, di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini perlu diistighfarkan nggak nih sholat yang begitu? Inilah rahasia. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari, atubullah fi taubati. Aku minta ampun kepada Allah karena istighfarku tidak benar. Aku bertobat kepada Allah karena sholatku tidak khusyuk. Ada nggak yang pernah begitu, Pak? Supaya sholat kita pas naik ke atas kan mau dilempar lagi. Nggak khusyuk, lempar. Tapi karena kita tutup, astagfirullah, ya Allah, sholatku tidak khusyuk, diberi syafaat, naik juga Pak ke atas. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kita berusaha khusyuk, belum khusyuk ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngaku tidak khusyuk. Mau nggak ngaku nggak khusyuk? Itulah tobat level 2. Taubat ruhani. Taubat apa? Taubat ruhani. Batinnya merasa kurang bener nih. Nah, ini aja Pak dibenerin. Level 2 ini coba dipakai. Nanti bagus tuh amalannya. Nanti Bapak gampang nangis kalau zikir. Sholat aja gampang mewek Pak. Ini kalau nggak pakai kitab saya udah nangis-nangis dari tadi nih. Ya. Kenapa saya ngajar pakai kitab? Bukan karena gagah-gagahan pakai kitab, bukan. Ini cara saya untuk menahan diri. Karena kalau mau nangis setelah kitab hilang nangisnya Pak. Alhamdulillah ya. Guru saya ada beberapa, itu kalau sudah bahas bab begini, nggak ada kitab ataupun ada kitab nangis terus. Untungnya saya kalau ngeliat kitab langsung berubah. Ya alhamdulillah. Karena akalnya balik lagi. Kalau nggak cuma rasa yang muncul. Kalau rasa lebih dominan dari akal pikiran kita, kita bisa nangis setiap saat. Sujud nangis, ruku nangis, takbir nangis. Ntar orang-orang bilang, ini kenapa ini nangis? Ada Syekh Shinqiti, guru dari Syekh Salih Al-Maghamisi di Madinah, ngajar ba'da maghrib sampai isya, karena ada majelis biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, itu langsung nangis. Mau baca, mau ngomong lagi, baca ayat lagi, nangis lagi. Jadi ceramahnya dari awal maghrib sampai menjelang isya itu nangis Pak. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Nangislah semua orang yang di depan. Begitu mereka kalau ahwal rohaninya datang. Kenapa ahwal rohani yang bening itu tumbuh? Karena mereka tahakkuk fi maqamatil inzah. Mereka mau istiqomah, rajin menapaki jalan rohani. Yang pertamanya apa tadi? Taubat. Taubat mereka tidak lagi fisik, tapi sudah masuk taubat rohani, taubat kolbu. Babak satu maksiat zahir, satu hitam di sini. Tapi kalau ada maksiat batin, itu hitamnya lebih kenceng, lebih kayak aspal lengket. Disebut dalam bahasa Arabnya nuqtah sauda, noda hitam yang lengket. Itu hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut, alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut memenuhi kolbu manusia, ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat. Mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat-sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngeliat malaikat. Ibnu Abbas ngeliat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan makna wahyu. Disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak. Tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngelihat malaikat maut. Nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugasnya. Allahumma shalli ala. Oleh karena itu Bapak Saudara makan Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita kehilangan anak kita hilang sehari mungkin 2 hari, bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam, ketemu nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.